Halo, selamat datang di YouTube. Kali ini gue balik dengan sebuah pembicaraan mengenai beli mobil itu untung apa rugi sih, gitu kan? Karena kebanyakan orang taunya atau mungkin paradigmanya orang adalah beli kendaraan itu rugi, beli mobil itu rugi. Karena apa? Karena kalau kita misalnya beli mobil baru harga 500 juta itu dijualnya paling laku 300 jutaan, misal, karena depresiasi. Tapi itu beneran rugi apa enggak gitu kan? Sedikit berbagi mengenai beli mobil itu untung apa rugi. Ini balik lagi nih, kita benar-benar butuh mobil itu atau enggak. Kalau misalnya kita beli mobil karena butuh, taruhlah misalnya untuk kerja atau usaha, dimana lu pakai mobil itu setiap hari, terus di akhir bulan atau misalnya setelah kerjaan beres lu menghasilkan uang. Dan kalau misalnya di total dari selama 5 tahun atau 4 tahun lu ngangsur mobil itu hasilnya masih jauh lebih banyak, ya itu nggak bisa dibilang rugi juga gitu kan. Walaupun kondisi mobil nanti sampai banyak part yang rusak segala macam karena dimaksimalkan gitu penggunaannya. Kalau misalnya kita biasa dengar itu utility-nya 100%, jadi mobil itu benar-benar nggak ada nganggurnya. Nah itu kan nggak bisa dibilang rugi ya. Tapi kalau misalnya kita beli mobil lebih banyak parkirnya di rumah atau di garasi, nah ini perlu kita pertanyain nih, sebenarnya kita tuh udah butuh atau belum. Beda halnya dengan kita pengen atau enggak. Misalnya kita beli mobil dalam waktu 1 bulan cuman keluar 2-3 kali. Biasanya orang yang udah kayak gitu adalah orang yang udah sampai di titik dimana gue udah gak musingin lagi cicilan mobilnya, gue udah gak musingin lagi biaya perawatannya, gue udah gak musingin lagi harga mobilnya gitu kan. Jadi lebih ke keinginan. Salah? Enggak salah juga gitu, karena memang dia mampu. Nah tapi kalau misalnya bicara untung rugi, ini kan erat banget kaitannya sama kebutuhan atau enggaknya, sama kebutuhan kita, sama kebutuhan misalnya korporasi yang beli mobil. Kita banyak lihat contoh kan, mobil-mobil tambang itu kan bukan mobil murah ya. Tapi di akhir masanya dia, mungkin misalnya dalam kurun waktu 8 atau 10 tahun misalnya dijual, itu kan harganya jatuhnya jauh banget. Ford aja sekarang kita bisa dapat di harga 100 jutaan bekas tambang. Nah, apakah perusahaan tambang rugi? Tentu tidak. Dalam hal ini ya kendaraannya ya. Kalau misalnya mereka beli mobil dengan harga 500 juta buat di pertambangan misal, terus di akhir periodenya mobil itu dijual dengan harga 100 jutaan, tapi kan mobil itu tiap hari bergerak, tiap hari keluar, tiap hari berjalan gitu kan. Dan itu menghasilkan uang yang gak sedikit. Artinya harga second yang jatuh dalam kondisi kita memakai 100%, tapi udah menghasilkan uang lebih banyak, ya itu gak rugi dong. Lain halnya yang gue bilang pertama tadi, lu beli mobil, keluar sebulan 2-3 kali, servis mungkin memang gak sesering itu karena kilometernya lama berjalan gitu kan. Tapi kan saat dijual second jatuh harganya, iya itu yang masuk kategori kalau menurut gue adalah rugi gitu. Karena yang gue alamin sendiri ya, gue beli mobil itu setelah gue tahu harga pasaran second itu berapa, gue lebih prefer untuk ngambil mobil second. Kenapa? Karena gue pakai mobil buat perang nih. Dalam sebulan itu hampir full lah gue keluar. Kadang mungkin justru di minggu gue nggak keluar jauh gitu. Artinya kan dalam waktu 1 bulan paling mobil ini libur cuman 3-4-5 hari gitu kan. Sisanya jalan terus setiap hari gue pakai kerja. Ini kan hitungannya kayak sewa gitu kan. Cicilannya 2.300.000 di Go Karimun. Ya sekarang logikanya mana ada sewa mobil harga 2.300.000 gitu kan. Tapi di periode setelah 4 tahun ini mobil jadi hak milik. Dan tiap bulannya tentunya udah menghasilkan uang lebih dari segitu dong. Ya, makanya gue gak ngerasa ini sebuah kerugian gitu. Terlebih lagi kalau ini mobil second dijual, itu dari awal kita ngambil sama nanti harga jualnya lagi, itu gak jauh beda kan biasanya kan. Karena sama-sama mobil second hitungannya gitu. Gak sejauh depresiasi dari mobil baru terus kita jual. Hitungan harga baru, hitungan harga second jauh. Nah jadi solusinya gimana? Kalau misalnya kita dalam kondisi yang masih memperhitungkan nih mobil untung apa enggak, pengeluarannya gimana, servisnya gimana, spare partnya gimana, ya lebih baik kita beli kalau memang saat kita butuh gitu kan. Atau kalau memang udah nggak mikirin itu, ya udah terserah mau beli apa aja terserah kalau punya duit kan. Nah terus ada orang nanya, gimana kalau dia sebulan sekali misalnya pergi bareng keluarga, keluar kota atau kemana,
itu kan bakal lebih murah dengan dibandingin kalau dia rental. Sederhananya adalah kalau rental, taruhlah misal nih dalam sebulan tuh sekali rental mobil itu, taruhlah misalnya 2 juta gitu keluar kota misal ya. Itu kan dalam setahun berarti cuma 24 juta dia keluar uang, ya kan? 24 juta nggak mikirin servis, nggak mikirin apa kalau rental. Tapi kalau misalnya nyicil mobil, taruhlah mobil keluarga sekelas Avanza misal, cicilannya 4-5 juta, dalam setahun berapa? Dalam setahun tuh perlu keluar uang berapa? Itu kan bisa sampai 2 kali lipatnya ya. Dan rental mobil juga kayaknya nggak mungkin sampai 2 juta sih, paling 1 juta gitu kan. Nah, sederhananya kayak gitu. Kecuali kalau memang kita punya keinginan lebih, pengen dilihat orang segala macam, itu lain cerita lah ya. Dan kita juga memang punya kemampuan gitu. Gue rasa begitu. Singkat aja. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.